Tentunya hanya bisa menangis saja, keluar air mata. Ya kemudian tidak lama kemudian saya bertanya sama anak muda ini, tanya sama dia, di mana beliau tinggal. Maka ditanyalah. Kemudian saya mulai mengerti bahasanya, ya kan. Imba Benuang Korom, dibilang di mana rumahmu? Maka dia tunjuk di balik gunung sana. Nah, pemahaman saya ini kan, ya berarti di balik gunung itu. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali di channel Daun-Ditan. Pada hari ini saya kedatangan tamu rombongan, ya rombongan ya. Masya Allah, di sebelah kanan saya ini ada Ustadz Sigit. Iya. Ustadz Sigit siapa namanya Ustadz? Sugiyatno alias Ustadz Sigit. Ustadz Sigit panggilannya ya. Ustadz Sigit. Ini di sebelahnya lagi Kurniawan. Ustadz Kurniawan, sebelahnya lagi Hafiz. Ustadz Hafiz. Nah, Ustadz-ustadz kita ini adalah ustadz-ustadz yang berkiprah di dalam dakwah pedalaman. Dakwah pedalaman. Ini semuanya berarti dakwah pedalaman nih. Iya. Ini kalau ustadz pedalaman berarti saya ini dong. Apa tuh? Dai berarti kan, dai pedalaman kan berarti ya. pedalaman. Berarti saya dai luar gitu ya berarti. Pedalaman Jakarta boleh. Oh, pedalaman Jakarta. Pedalaman Jabodetabek gitu. Ya. Alhamdulillah Ustadz Sigit sehat ya. Amin, amin. Ya, semua sehat ya semua ya. Nah, alhamdulillah ini kan semuanya berada di bawah naungan Dewan Dakwah ya Ustadz ya. Nah, Dewan Dakwah ini memang lembaga Islam yang dakwahnya nggak main-main ini ya. sampai mainnya jauh sampai ke pedalamannya. main-main tapi mainnya jauh. Nggak main-main tapi mainnya jauh. Alhamdulillah Dewan Dakwah beserta dengan dai-dainya ini memang boleh dikatakan membawa cahaya kepada suku pedalaman. Betul ya? Baik. Nah, Ustadz Sigit ini di area mana nih? Di daerah mana nih? Nah, kalau saya di area wilayah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Morowali, Sulawesi Tengah. Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Oh, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Morowali Utara. Oke. Saya di Morowali Utaranya. Oke. Nah, sudah berapa suku pedalaman yang Ustadz Sigit dakwahin nih? Ya, kalau sukunya dari suku Tauta'a ini dari 4 kampung mu'alaf yang kita bangun ini sudah melahirkan ya kalau 1000 sudah lebih ya. 1000 malah. Ya, sudah lebih. Masya Allah, yang berarti belum ditambah cucu-cucunya anak-anak. Berarti cucunya ikut ya. Karena sejarahnya tahun 2004 itu sudah masuk di sana. Dari tahun 2004. Berarti sudah punya istri orang sana berarti. Rencana belum. Oh, rencana belum gimana? Rencana tapi belum. Oh, sudah rencana. Tapi belum. Belum terlaksana ini. Masya Allah. Dari 2004. Dari 2004. Tapi sebelum 2004 itu sudah ekspedisi, observasi memang. Waduh, berarti udah 20 tahun lebih. Ya kalau dihitung-hitung sekarang 24 ya. 21 Waduh, dari usia berapa itu Ustaz? Tono? Saya itu sekarang kan 49 ya. Oh, berarti dari 29. Dari 2004 ya kan ibaratnya gerakan dakwah itu saya berjalan sejak sebelum tahun 2000 kan sudah ekspedisi, tapi dari pesisir. Dan waktu itu belum ada Morowali Utara, masih Morowali. Oke, belum pecah. Belum pecah. Ya kan? Nanti setelah mekar, Morowali melahirkan Morowali Utara, itulah kemudian Kosen di daerah itu. Seperti itu. Waduh, tuh kalau dari awal tahun 2004 udah punya anak, udah punya cucu tuh berarti. Ya, waktu itu kan anak masih kecil, masih SD. Ya kan? Kemudian sampai sudah selesai kuliah juga masih di sana. Masih di sana, Masya Allah. Jadi ada berapa suku yang Ustadz Sigit pernah dakwahin? Kalau suku, Sukunya maksud saya. ya kalau sukunya untuk di Morowali Utara itu cuma satu yang pedalaman, namanya suku Tauta'a ini. Suku apa? Suku Tauta'a. 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 Kalau orang biasanya menyebut suku Tauta'a Wana. Maka saya mencoba menghilangkan kata wananya tadi itu. Kenapa dihilangkan? Karena wana kan identik dengan hutan. Oh gitu. Kan seperti itu. Maka suku Tauta'a aja. Tauta'a. Kan, mereka tinggal di daerah pedalaman Morowali Utara. Seperti itu. Dan jumlah mereka ini tidak kecil ya kan. Karena mereka ini umumnya hidup nomaden di daerah pedalaman, di balik-balik hutan. Seperti itu. Ya sebagaimana sejarah dulu tahun 2004 ekspedisi ke sana itu ya pada dasarnya nggak mikir juga ya kan. Ketika ada orang tua
ketemu di daerah pesisir, ya kan, ingin ngobrol tapi tidak ngerti bahasa Indonesia, maka nyampaikanlah lewat orang yang anak muda lah di tempat itu. Saya ingin ngomong dengan orang yang duduk di pentras masjid itu, tapi saya tidak ngerti bahasa Indonesia. Nah, oh, maksudnya orang suku itu yang pengen ngobrol sama iya, ingin ngobrol. Oh, oke. Dia kebetulan kan ada tradisi di sana pasar setiap sebulan sekali. Mereka itu turun dari pedalaman hanya sebatas mencari garam. Oke. Atau kalau ada rezeki lebih, sistemnya barter ya. Nah, kemudian bisa bawa ikan garam gitu loh. Cuma itu aja, ikan asin. Ikan asin. Oke. Nah, kemudian mereka ini mungkin letih dalam satu perjalanan, ya kan. Kebetulan ada pasar itu di depannya masjid. Oke. Nah, maka dia istirahatlah. Ada pohon-pohon di masjid tadi itu namanya pohon jambu monyet. Nah, dia duduk-duduk situ. Kemudian saya pas perjalanan dari ibu kota Morowali menjelang ba'da asyar, saya mampirlah di situ, kemudian sholat. Setelah sholat ya melepas letih perjalanan, karena waktu itu saya masih mukim di Luwu, Kabupaten Banggai, gitu. Maka ya mudah-mudahan setengah jam kemudian saya bisa lanjut lagi, gitu. Ternyata ada anak muda tadi ini nyamperin, nyamperin, Bapak lihat orang yang duduk di bawah pohon jambu monyet sana. Saya bilang iya, dia ingin ngomong, tapi tidak ngerti bahasa Indonesia. Pakai bahasa apa tuh? Bahasa Tau-Ta'a tadi itu, bahasa suku mereka. Kalau Bapak mau, nanti saya terjemahkan, gitu. Kalau Bapak mau ke sana, ya sudah, yuk kita ke sana. Kenapa suruh ke masjid aja? Orang tua, saya secara fisik orang tua, ya kan, dengan kondisi pakaian yang lusuh seperti itu, ya kan, dia duduk. Ya sudah, saya nyamperin. Tidak tega mau manggil beliau harus datang kepada saya. Saya ajak ke masjid, ajarin sholat kalian. Tidak kepikiran, intinya ikram lah ya. Sampai kepada orang tua tadi ini dia nyampaikan, ini sudah ada orang di depan Bapak, silakan. Nah, anak muda juga tidak ngerti apa maksudnya orang tua ini yang mau ngomong gitu loh. Nanti setelah dia berbahasa pakai bahasa Tau-Ta'a, ya saya juga anggap biasa aja nih bahasa kan gitu. Setelah diartikan sama anak muda juga ini pada waktu menerjemahkan ke bahasa Indonesia, ya seperti berubah gitu. Banyak salahnya. Dari segi gestur tubuh, ya kan, wajah, ya kan, ngomong juga seperti ada perasaan sedih gitu loh. Apa yang disampaikan? Apa sih artinya? Saya bilang begitu. Artinya begini, Pak. Kasihan saya. Kasihan saya. Memang melas ini kalau dari segi wajah orang tua ini. Umur saya ini sudah seperti ini. Orang-orang tua saya ini sudah tidak ada. Sedangkan saya ini merindukan seperti Anda. Maksudnya Islam. Ya kan? Apakah saya ini mati kemudian tidak dalam keadaan Islam? Setelah mendengar jawaban itu, ya saya ini dalam sejarah itu tidak pernah mendapatkan bahasa seperti itu. Nah, situlah seperti hancur. Saya kemudian duduk tersimpuh, tidak tahu mau ngomong apa gitu loh. Sebagai seorang dai ya. Nah, tentunya hanya bisa menangis saja, keluar air mata. Ya, kemudian tidak lama kemudian saya bertanya sama anak muda ini. Tanya sama dia, di mana beliau tinggal? Maka ditanyalah. Kemudian saya mulai mengerti bahasanya. Ya kan? Imba Benuang Korom. Dibilang, di mana rumahmu? Maka dia tunjuk di balik gunung sana. Nah, pemahaman saya ini kan, ya berarti di balik gunung itu. Ya kalau di balik gunung itu, insya Allah batin saya mengatakan saya bisa ke sana. Gunungnya kelihatan, Pak? Ya kelihatan ditunjuk. Nggak taunya setelah lewat gunung, masuk sono lagi? Masih ada 2 gunung, ada 3 gunung. 3 gunung lagi. Sampai lupa hitung gunung berapa banyaknya. Ya kan? Waduh. Sehari dilewati, 2 hari dilewati, belum nyampe. Hari ketiga jam 1 malam, jam 2 malam baru nyampe. Jalan kaki kok. Jalan kaki. 3 hari? 3 hari. Tapi bareng sama bapak itu? Iya. Jalannya jalan apa tuh, Pak?
Jalan setapak itu? Jalan setapak. Ada lintah. Waduh. Ada jalan di atas akar pohon, batu pecah lagi. Kerikil. Berdua aja? Bertiga. Sama penerjemah? Penerjemah sampai di daerah pedalaman yang pertama. Yang ada video itu, kemudian nanti ketemu dengan Pak Umar itu. Orang yang kemudian menindaklanjuti perjalanan. Pak Umar itu orang pedalaman juga, tapi ya, dia tinggal di kampung pedalaman pertama yang sudah berkampung. Dan kebetulan dia juga seorang Muslim. Satu sisi, ibunya itu asalnya dari tempat itu. Tempat bapak yang tua tadi itu? Dan kemudian bapak ini masih ada hubungan keluarga dengan Pak Umar itu. Dari jalur ibunya. Gitu. Nah, kemudian karena mendengar, ya saya belum ngerti lah, bercakap-cakap lah dengan Pak Umar ini, nah dia juga semangat. Sampai dengan istrinya juga ikut berangkat. Pak Umar itu. Iya. Seperti itu. Itu 2 hari lagi tuh baru nyampe? Iya. Jadi ini perjalanan, kisah ya kan. Ya tentunya ya kan, sebagai seorang yang tidak pernah jalan segitu, mikir, kok bisa juga ya sampai di tempat seperti ini. Jadi kita tidak mikirkan lagi bagaimana perihnya kaki dengan duri rotan, batu pecah yang sudah masuk, ya kan seperti belum lintah lagi kita juga bersedekah, ya kan begitu. Belum lagi ya kan dicolek-colek sedikit dengan duri-duri rotan. Seperti itu. Lah itulah. Nah, tetapi kemudian dibalik ya kan dukanya perjalanan tadi, saya merasa ada satu hikmah yang besar. Ketika tiba di tempat orang tua tadi, ini orang tua dan dia bernama Jengki, ya kan, dan ternyata dia seorang kepala suku, seperti itu. Dan rumahnya di balik lereng gunung, ya kan, dan itu lebih jauh masuk, bukan di perkampungan yang sekarang itu, masih agak jauh. Nah kemudian sepekan, 2 pekan lebih lah di sana. Ingin mengenal lebih dekat dengan wajah-wajah masyarakat pedalaman. Ya kita ini kan asing bagi mereka. Apalagi setelah saya pelajari dari segi sejarah, mereka ini ada sindrom rasa takut yang sangat akut apabila melihat orang seperti kita ini. Mereka lari. Karena dulu pernah? Mungkin ada histori sejarah. Menurut yang sampai kabar ke telinga saya, coba menggali, bahwa mereka ini dulu di zaman penjajahan pernah dibantai. Ya kan seperti itu. Nah cuma kita belum hari ini mendapatkan gambaran apakah mereka ini dulu juga orang dari pesisir kemudian lari ke pedalaman, kita juga belum tahu. Karena juga belum dapat rangkaian sejarah itu. Ya kan? Maka kemudian saya hanya bisa memahami karena dari segi bahasa rumpunnya juga ada kesamaan kosakata sedikit dengan Kaili yang ada di Palu, suku pedalaman, kemudian juga dengan suku Loenang yang ada di Lukaten Bangge, ada juga kosakata-kata yang agak sama seperti itu. Nah, tapi kemudian juga kita melihat historisnya, ternyata juga mereka pernah perang suku gitu loh, antara suku Loenang dengan suku Tauta'a, kemudian dengan suku Morinya atau Lagenya gitu loh. Nah seperti itu. Nah ini gambaran-gambaran. Nah sehingga itu kita belum bisa mendapatkan referensi yang cukup tentang historis sejarah ini asalnya dari mana sih mereka itu. Nah itu gambarannya. Nah tetapi yang menjadi satu substansi pokok masalah bahwa realitanya ada orang seperti ini. Berapa orang yang di ya pada waktu itu di Ngoyo itu ya saya tidak pernah berpikir karena jarak rumah. Ya saya tidak pernah melihat rumah satu tempat ini ada rumah sampai 10, enggak ada begitu. Jauh-jauh ya? 1 kilo itu yang paling dekat. Seperti itu. Kemudian itu rumahnya cuma di apa ya, daun rotan yang disamak sedikit, dianyam, kemudian itu ditutupkan, ada bambu, ya kan, kemudian disitulah disusun. Nah ibaratnya yang penting bisa buat api unggun, seperti itu. Kemudian kalau buat rumah panggung juga kayu-kayu yang bulat-bulat saja, ya kan seperti itu. Satu rumah berapa orang tuh? Nah biasanya ada yang 2, ya kan, ada yang 3. Kepala keluarga. Nah dalam satu, ya kan, nah kita ada hubungan mungkin anak mantu, ya kan, segala macam. Nggak banyak ya? Saya pikir satu rumah bisa sampai 10 orang gitu. Enggak seperti itu. Terus? Nah kemudian itu tadi
kehidupan mereka ternyata setelah saya pelajari, ya waktu itu kan memang musim berkebun dan musim bertanam. Nah, kita mencoba menggali lewat Pak Umar tadi ini. Oh, mereka memang hidupnya begini. Nanti selesai berkebun di sini pindah ke sana. Oh gitu. Pindah lagi di tempat seperti itu. Nanam apa mereka tuh? Tanamannya padi. Padi. Padi ladang yang kan usia kurang lebih sekitar umur-umur 6 bulan. Nah, tetapi kemudian itu juga apa ya, bisa jadi, bisa juga tidak jadi, seperti itu. Sehari-hari makan apa mereka? Nah, kalau umpamanya padi tidak ada, mereka ini apa? Ada umbi-umbian yang di hutan itu. Yang kemudian boleh dimakan, tapi ada proses, ya kan, difermentasi, direndam di sungai. Gadung atau apakah istilahnya? Kalau orang Jawa gitu. Dan itu kalau salah ngelola bisa jadi racun, seperti itu. Bisa pingsan. Nah, jadi itu. Pingsan. Tapi kalau diolah bagus juga rasanya enak. Jadi emping itu juga enak gitu loh. Nah itu. Nah kemudian. Itu makanan pokok mereka. Ya kalau sudah tidak ada padi, ya kan. Kemudian ya daun rotan, pucuk-pucuknya itu. Nggak berburu mereka. Ya berburu, ya kan, kadang-kadang berburu di sungai. Ya kalau beliau yang pernah bertugas juga di sana. Lebih mudah cari burung di daerah pesisir daripada di pedalaman. Cari burung lebih mudah di pesisir. Di pesisir daripada di pedalaman. Karena nih pedalaman sudah habis sama anak-anak. Jadi biar burung sekecil apapun itu ya kan disumpit ya kan. Nah, ini perbaikan gizi nih. Seperti itu. Mereka jarak 5 meter itu bisa mereka sumpit. Jadi ya tadi burung kecil seperti ini jarak 5 meter itu mereka bisa dapat. 10 meter aja 10 meter mereka bisa dapat. Untuk dimakan itu? Iya, dengan ditiup, disumpit, burungnya jatuh. Itu. Kemudian ketika selesai tanam padi, biasanya mereka mengisi kekosongannya tadi berburu. Ada anoa, ya kan? Ya, masih ada hewan buas sana? Kalau hewan buas sih tidak ada, karena hewan endemik mereka di sana Sulawesi Tengah itu adalah anoa dan termasuk ular hitam. Nggak ada harimau gitu, nggak ada? Nggak ada. Buaya darat nggak ada? Wah, kalau itu kayaknya di pesisir banyak. Pesisir. Pedalaman nggak ada ya? Kalau pedalaman nggak ada. Iya. Kan? Itu gambarannya. Iya. Dan kemudian alhamdulillah, sebab Pak Jengke inilah tadi, kemudian hasil observasi itu menjadikan sudah saatnya mungkin saya turun ke pesisir. Tapi saya menyampaikan, saya pastikan saya turun ini untuk kembali lagi. Seperti itu, karena ada rasa hutang tanggung jawab. Hari ini cuma saya yang tahu. Kalau saya tidak berbuat, maka saya ini menanggung dosa ini, ya kan, seperti itu. Dan kemudian alhamdulillah, tidak salah 3 bulan kemudian baru saya kembali lagi ke pedalaman, tapi melakukan kegiatan pembinaan di daerah pesisir, mengajak teman-teman, ayo kita punya tanggung jawab, kalian setiap saat, setiap bulan melihat orang dari pedalaman turun. Yang di pesisir itu kota atau ya desa? Ibu kota kecamatan. Namanya apa? Desa Tanah Sumpu. Tanah Sumpu. Tanah Sumpu, seperti itu. Kan di situ adalah warga masyarakat transmigrasi. Seperti itu, ada Jawa, ada Sunda, ya kan, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya mereka dengan kajian-kajian yang kita lakukan, wujudlah rasa peduli dan kemudian bisa menjadi tim untuk melakukan ekspedisi kedua. Itu semuanya di bawah Dewan Dakwah, Ustaz? Ya, waktu itu memang masih belum Dewan Dakwah. Ibaratnya secara person ya waktu itu. Hanya personal aja. Nah, kemudian program dakwah pedalaman ini pun berjalan. Ya, berjalan dalam rangka, saya intinya gini, menyampaikan kepada mereka, saya ingin membina kalian. Tapi kalau modelnya begini gimana saya ini? Waktunya habis. Ya kan, cuma dapat 2 rumah paling-paling, ya kan, begitu. Ayo kita duduk bersama dengan kepala suku, kalau kita mau buat kampung di mana sih paling bagus tempatnya. Maka ditunjuklah lembah Ngoyo yang sekarang jadi perkampungan tadi ini. Jadi dipindahkan ke situ. Kalau dipindahkan sih enggak, memang bagaimana mereka nomaden kan gitu loh. Iya, maksudnya dikumpulkan di situ gitu ya. Karena di situ ada alur sungai. Seperti itu. Nah, kemudian akhirnya apa, sepakat. 1 tahun 6 bulan juga
bersosialisasi, baru satu yang mau berkampung. Oh gitu. Ya tadi itu masih ada perasaan was-was. Oh, oke. Ya kan rasa takut, ya kan. Iya, Jangan nanti kami dikumpul, ya kan. Ya namanya orang pedalaman. Pada dasarnya sudah punya sejarah mungkin kelam dengan Belanda atau gimana. Ya pemahamannya seperti itu. Nah, tapi edukasi ini kan tetap berjalan. Akhirnya kemudian kita melakukan satu program-program apa sih yang bisa untuk merangsang mereka berkampung. Ya buatlah program pemberdayaan seperti pembibitan coklat, ya kan seperti itu. Nah kemudian berjalan. Gitu. Terus setelah setahun 6 bulan baru mereka mau? Mulai ya kan 1, 2, ya kan. Tapi tetap juga mengunjungi. Nah sehingga kemudian sampai suatu masa saya membuat klasifikasi. Oh ini kelompok A, kelompok B, C, D sampai E. Kalau A ini berarti orang yang betul-betul sudah paten berkampung, walaupun nanti ada godaan-godaan akan goyah gitu. Kelompok B ini ya kan dia mau sudah berkampung, tapi kalau mendengar isu ya kan, kemudian mereka rasa cemasnya itu ada, tapi tidak kabur gitu loh. Nah, yang klasifikasi C ini, ya kan, gitu mendengar isu langsung ditinggalkan, dibongkar rumahnya kabur, kayak gitu lah kan. Nah kalau yang D tadi ini dia datang, melihat, dilihat ini orang, oh ternyata berkampung ini bagus gitu, membuat perbandingan. Tapi yang C tadi kita yang mendatangi, ya kan menurut saya, berkampung ini bagus, karena tuh mereka sudah nanam, ya kan bibit. Coklat segala macam kan seperti itu. Nah program-program pemberdayaan ini, mereka merasa diperhatikan. Itu dari sisi agrobisnis. Kemudian dari sisi kemudian kesehatan. Nah ketika mereka ada sakit, ya kita punya obat-obatan. Karena saya kalau ke pedalaman tidak lepas dari obat-obatan. Ya minimal merangkap sedikit jadi dokter walaupun palsu gitu loh. Dokter palsu. Ya kita bawa ya yang sederhana, yang umum ya paracetamol, vitamin, ya kan obat penambah darah seperti itu. Karena secara umum mereka kan penyakitnya anemia. Ya kan kekurangan darah, ya kan karena banyak lintah. Ya itu tadi sudah disap lintah, ya kan perbaikan gizinya. Karena mereka bicara makan kan makanan pasti kurang, ya gizinya kurang. Ya saya tuh lebih banyak menangis di sana itu karena tidak sanggup melihat sesuatu. Karena kita tidak pernah menjumpai yang seperti itu. Gitu loh. Nah kemudian akhirnya mereka merasakan, oh ternyata bagus ya berkampung itu. Nah kemudian akhirnya apa? Yang luar biasa ini kan, karena kita Muslim, maka mengerjakan sholat 5 waktu. 5 waktu inilah yang kemudian menjadi layar tancap bagi mereka. Kita jadi tontonan, jadi artis di pedalaman. Dari gerakan sujud, takbir sampai salam itu jadi bahan perhatian. Menarik perhatian mereka ya. Dan kemudian mereka bertanya. Terus tanya. Apa itu qomat kamit yang dibaca itu kan begitu. Ngapain nungging-nungging gitu kan. Nah kemudian ya itu sebagai bentuk apa ya, saya bilang begitu, rasa syukur kami. Tapi saya ingin mencari momentum yang bagus, bagaimana cara menjelaskan ini. Ya, maka ada momentum yang bagus itu ketika mereka panen padi. Panen padi itu mereka ada tradisi kebiasaan mereka namanya padungku, rasa syukur buat telah panen padi. Loh, tapi orang-orang itu percaya ada satu kekuatan yang lebih tinggi gitu. Nah, mereka ini punya keyakinan bahwa ada Tuhan. Sehingga mereka kalau istilah di sana dikenal dengan agama halaik. Halaik itu mereka ini pohon dianggap punya kekuatan magis ya. Seperti itu. Maka dia membuat satu tombak dari kayu ditancap di situ. Kemudian dia mengambil satu bulir padi kalau panen ditaruh di situ. Seperti itu. Oh, berarti masih ini dinamisme. Seperti itu. Nah, kemudian ini tempat keramat ya. Seperti itu, sakral ya. Maka mereka tabu ya kan untuk bagaimana melakukan hal-hal atau mengambil sesuatu di tempat itu. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, syukur itu bahwa meyakini ya kita ini sudah panen padi. Nah cuma kan syukur dalam persepsi tara mereka. Nah kemudian itulah momen bagi saya
Kemudian ketika kita hadir di tempat yang seperti itu, kemudian kita diberikan ruang untuk menyampaikan pesan-pesan. Nah, maka saya membahas dari persoalan apa itu syukur. Ya seperti apa yang mereka lakukan. Maka ini yang kemudian saya kompilasi kepada ini loh gerakan sholat yang kami lakukan itu sebagai bentuk rasa syukur. Nah, kemudian mereka bertanya, apa artinya itu? Ya kan begitu. Nah, dari arti itulah yang kemudian, ibaratnya gini, mereka itu seperti takjub, tidak pernah mendapatkan satu kalimat atau bahasa yang seperti itu. Kata Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Nah, kemudian kalau diartikan kepada bahasa mereka, Pue Bae, maksudnya Tuhan yang besar gitu. Ada yang nanya nggak, Ustaz? Tuhan itu di mana gitu? Ya, mereka ibaratnya gini, meyakini Tuhan itu ada dan melihat kita, tapi kita tidak tahu, ya kan, di mana itu Tuhan. Tapi Tuhan itu melihat kita gitu katanya. Dia mereka punya keyakinan seperti itu. Dan sehingga mereka juga melakukan sesuatu yang salah itu mereka juga merasa bersalah. Bahkan ada hukum adat mereka. Contoh gini ya, minta maaf. Apabila seorang laki-laki ya kan pergi di tempatnya perempuan, tidak ada orang tuanya, apalagi sampai ketahuan maksiat, Anda itu lebih hina daripada babi gitu loh. Dibunuh. Dan harus dibunuh. Waduh. Itu hukum mereka, ya kan. Nah, sehingga kenapa saya bilang lebih bagus daripada babi. Nah, kemudian itu kurun kemari, ya kan, bukan manusia lagi yang ditombak, maka digantikan dengan satu binatang, sehingga dilampiaskan seakan-akan orang itu yang bersalah. Gitu loh. Jadi seperti itu. Kemudian contoh, ada kasus, ini pernah terjadi kepada saya, ketika ini sama-sama orang pedalaman. Dia bercerita bahwa Ustadz Sigit itu jual-jual tanah di pedalaman. Mereka menyangkal Ustadz Sigit itu tidak pernah jual tanah. Justru mereka ini mengurus lahan hutan tadi ini, diurus supaya statusnya turun menjadi tempat kawasan pemukiman. Akhirnya apa? Karena ini berdusta, maka dia dipanggil oleh adat. Dan kemudian ada namanya sanksi adat itu giwu, didenda dia. Seperti itu, karena telah mencemarkan nama baik saya, ya kan, telah melakukan kebohongan. Seperti itu. Denda berapa? Ya kalau di sana dendanya itu ada. Sudah kenal uang belum mereka tuh? Ya kalau di sana pakai benda, ya kan, piring gitu loh. Ya kan, istilahnya nanti rembukan tokoh-tokoh adatnya di sana, ya kan. Oh, ini pelanggarannya kayaknya berat sekali ini. Nah, seperti itu. Maka ini harus berat juga ini sanksinya gitu. Nah, jadi itu gambaran-gambaran tentang mereka. Nah, kemudian setelah mereka mendapat penjelasan-penjelasan definisi syukur yang kita lakukan dalam perbuatan sholat tadi itu, nah inilah yang kemudian mereka merenung. Satu bahasa yang mereka tidak pernah dapatkan dari segi terjemahannya. Kalau begitu saya juga mau bersyukur seperti itu. Nah, ya akhirnya apa? Ya kita menjelaskanlah tahiyat tadi itu, pengakuan tadi. Kalau itu saya mau. Gitu. Nah, sehingga itulah kemudian bersahadat mereka. Pelan-pelan. Besok lagi bersahadat lagi. Jadi sampai dari awal sampai hari ini kita tidak pernah menawarkan Islam. Itu yang saya katakan sama teman-teman para dai. Cukup tampilkan akhlak kita sebagai seorang Muslim. Insya Allah mereka berbondong-bondong kepada Islam. Video syaratnya ada kok. Ada ya, nanti ya. Nanti minta videonya ya, kita tayangin ya. Jadi itu. Jadi Ustadz Sigit dari awal tadi ekspedisi itu tadi mengamati sampai mendatangkan dai-dai yang lain gitu. Total sudah ada 1.000 orang kurang lebih. Kalau sampai per hari ini sudah 1.000 lebih ya. 1.000 lebih ya. Ya kan, bahkan kalau bicara sampai cucu-cucunya hari ini, karena hari ini kan sudah ada yang tadi mereka tinggal di hutan, anaknya masih melihat sejarah kehidupan orang tuanya. Kemudian tumbuh-tumbuh besar sudah di perkampungan. Nah, kita kan coba memutus mata rantai tadi ini.
Nah sebenarnya setelah berkampung, anaknya kan lahir di kampung, tidak lahir melihat sejarah. Bapaknya dulu lahirnya di hutan, masih nomaden, tidak melihat itu. Nah itulah yang kemudian proses edukasi kepada mereka, yang kemudian juga memutus mata rantai tadi yang namanya rasa takut yang sangat akut tadi itu, promoilin tadi itu. Nah ini kemudian pelan-pelan mulai hilang seperti itu. Nah cuma anak-anaknya hari ini sudah tidak seperti itu, cuma bapak-bapaknya, ibunya kan masih ada ketakutan. Jadi ada anak-anaknya mereka, kan kita punya sekolah juga sana kok. Ya kan sekolah dasar Islam terpadu di pedalaman. Nah ketika anaknya sudah lulus, mau dibawa di ibu kota kecamatan, kita kan ada pondok di sana. Sebenarnya juga ada SMP kita bangun. Orang tuanya ini kangen. Kalau gitu anaknya enggak usah sekolah dulu, pulang aja ya kan. Kadang-kadang baru 3 hari ya kan. Nah ini juga butuh proses. Gitu loh. Ya kan? Dan akhirnya sekarang ya alhamdulillah yang lain mulai betah ya kan. Apalagi melihat hasilnya, oh ternyata bagus juga. Nah memang yang tidak pernah biasa berpisah dengan anaknya, kemudian berpisah tentu tidak semudah itu. Nah di sini sebenarnya kesabaran dai dalam rangka melakukan edukasi ya kan kepada orang tua. Bagaimana pentingnya pendidikan, apa pentingnya masa depan pendidikan. Dan alhamdulillah salah satunya hari ini ada anak-anak pedalaman yang kuliah di STID. Masya Allah. Yang mana salah satunya? Ada di sini. Yang perempuan. Oh, perempuan. Ya kan. Kemarin di Banten, sekarang sudah semester 3 di Cipayung. Ada 2 orang. Ya kan, dari pedalaman. Nah ini kalau bicara dakwah pedalaman, ini kan pasti kan. Saya mau nanya nih. Iya. Ada misionaris nggak di sana? Kalau itu jangan ditanya. Kenapa? Kalau kita masuk tahun 2004, mereka tahun 40-an sudah di sana. Sudah di sana. Berarti ada tantangan juga, Ustadz, ini apa namanya, dakwanya? Setiap yang namanya awal, para nabi pun begitu kan. Nabi Rasulullah pun kan begitu. Ya kan, apalagi ini kita masuk di suatu daerah, desa-desa yang lahir yang ada 8 desa. Satu itu hampir 50-50. Yang pedalaman pertama namanya Winangabino. 50-50 maksudnya Kristen separuh? Iya, mereka lebih besar. Ya, 60, ya kan, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya 7 ini mereka semua. Nah, tentu ketika kita bicara dakwah awal, kita tidak menutupi lah ya kan. Siapa sih yang mau rumahnya diganggu ibaratnya, seperti itu. Tetapi kita ini kan dakwah ini tidak dikatakan dakwah kalau tidak ada tantangan, seperti itu. Nah tentu fase menghadapi tantangan inilah sebenarnya untuk menentukan sukses atau tidaknya dakwah pedalaman. Berarti misionaris sebenarnya udah jauh lebih lama di sana ya Ustaz ya? Karena Ngoyo termasuk yang keberapa, saya ini mungkin yang ke-11 masuk. Ya kan, seperti itu. Dan akhirnya apa? Ketika saya juga ketemu dengan mereka, karena mereka juga bertanya, gimana sih caranya Ustadz naklukkan Ngoyo itu? Kok begitu? Memang sebelumnya mereka nggak bisa? Ya buktinya ya kan. Kami kok bisa, mereka nggak bisa. Ya sama juga dengan seperti kalian sebenarnya kan begitu. Ya kan hanya persoalan konsep yang beda mungkin. Ya kan. Nah kemudian di balik itu semua pun saya juga mengajak kepada mereka. Dari semua ini kita beda, tapi ada satu yang sama berkaitan dengan visi misi kita, yaitu ingin membangun peradaban masyarakat pedalaman. Itu kesamaannya. Maka inilah harus menjadi kesepakatan yang kuat walaupun tidak tertulis. Ketika saya membina suatu masyarakat yang masih nomaden, ya kan, ini wilayah ranah saya. Saya juga tidak mau diganggu, saya juga tidak ingin mengganggu kalian. Seperti itu. Maka ada batasan-batasan. Jadi menentukan batasannya dari desa-desa itu aja? Tidak seperti itu. Contohnya, ketika saya membangun Ngoyo, Anda jangan menyampuri program yang saya buat di tempat itu. Karena saya juga tidak mencampuri program di mana mereka membuat satu komunitas. Nah itulah menjadi dasar pijakan kita, kesepakatan kita walaupun tidak tertulis, karena kami sama-sama percaya. Tapi di balik itu pun kan kita tidak pernah tahu
Tetapi intinya dakwah ini kan harus eksis. Nah tentunya kita juga belajar metodologi. Saya tidak akan pernah menjadikan musuh mereka bagi saya. Saya tetap harus membangun hubungan human, yaitu silaturahmi dengan mereka. Yang tadinya mungkin mereka melihat saya bagaimana, tapi hari ini pun bisa duduk diskusi seperti ini. Bisa ngopi bareng gitu lah ya? Ngopi bareng, bahkan diminum dong kopinya. iya, kalau gitu. Mereka juga berbicara tentang keimanan mereka, saya juga berbicara tentang keimanan Islam. Jadi sebenarnya kalau di lapangan ya biasa-biasa aja sebenarnya. Biasa aja. Cuman ada batasan gitu ya. Dan memang dulu kan pada dasarnya, hadirnya saya ini tentu kan akan mengganggu ruang-ruang ya kan yang selama ini sudah berjalan. Apalagi ibaratnya Bismillah. Ada banyak berapa orang misionaris sana, Ustaz? Ya kalau bicara misioneri kan pedalaman itu ada juga yang dari Papua. Tapi kalau yang perintis-perintis awal ini kan tentunya dari luar. Dari orang-orang barat? Orang-orang barat. Dari tahun berapa itu? Ya mungkin zaman penjajahan itu sudah berproses. Ya, kan? Ya ada, karena ada dari Kanada juga ada. Ya kan, seperti itu. Kanada banyak. Ya kan. Kemudian juga ada yang dari teman-teman Papua. Seperti itu. Nah, tapi saya gini, saya tidak pernah menganggap ya kan, kemudian ini tidak terbangun silaturahmi. Saya bukan tipikal karakter seperti itu. Ya kadang-kadang ketika saya korban potong sapi, mereka juga datang. Saya minta bagian kepala ya, udah enggak apa kan begitu. Karena yang saya pikirkan gini, hidayah ini kan semuanya proses. Ya kan. Yang penting mereka masih mau berdialog, ngobrol. Apa sih masalahnya? Ya kan. Ada yang datang ke Ustadz pinjam 100 gitu. Bahkan gini, ya kan. Bahkan pinjam 200. Saya pernah ya kan memfasilitasi ketika mereka ada problem. Di tempat mereka? Iya. Ini suatu perangkat desanya, ya kan. Perangkat desa dalamnya kepala desanya bermasalah, ya kan ada BPD-nya segala macam, ya kan mereka ingin ketemu dengan bupati susah sekali, ya sudah kita fasilitasi, kita bantu akomodasi kapalnya, menginapnya, sampai ketemu dengan bupati, ketemu dengan DPR segala macam, ya kan, karena saya tidak menyentuh tadi persoalan perbedaan tadi itu, dia butuh saya menjadi fasilitator ya kan untuk bisa ketemu dengan pemerintah mau menyampaikan unek-uneknya. Ya saya tidak ada masalah. Nah itulah yang kemudian mereka mungkin di benak mereka ini Ustadz Sigit ini kok unik sih orangnya. Ya kan? Nah jadi saya juga ingin menyampaikan gini, bahwa dai juga itu ketika kita melihat sesuatu yang beda tidak sama dengan kita, kita juga tidak perlu ya kan. Apa namanya mencas seperti itu. Ya, yang kalau saya sih sederhana, kita bisa komunikasi atau enggak sih? Cuma itu aja kalau saya. Itu rata-rata kalau sama misionaris komunikasi bahasa apa Pak? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, kan seperti itu. Bahkan dari desa pedalaman pertama sampai yang paling terakhir pun, pendeta-pendeta kalau, Ustadz, gimana kabar? Ya kan? Jadi kan kita, yang tadinya kan tidak seperti itu. Ya mungkin cara kita tadi itu. Tapi kita kan punya batasan tadi, lakum dinukum waliyadinya tadi itu kan di situ. Tapi ketika bicara human tadi itu, sosial hubungan manusia, ya kita tetap biasa. Mereka butuh saya bantu. Seperti itu. Kadang-kadang ada yang sakit juga kita bantu. Ya kan? Jadi Islam itu bukan hanya masalah akidah ya. Bukan. Masalah humanisme juga sangat penting gitu ya. Persoalan manusia dengan manusia, ya kan? Persoalan dengan yang di atas ya, itu ranahnya beda kan gitu. Nah ngomong-ngomong Ustadz Sigit ini udah bisa berapa bahasa suku sana? Ya. Ada 12? Enggak juga. Belum? Ya kan? Ya kita sekarang ini kan baru fokus menangani yang enggak tahu kapan. Ya kalau saya sih bagaimana, kalau mereka nanti sudah berkampung semua, ya tentu kita akan cari objek lagi. Biasanya tuh beda suku, beda bahasa gitu kan? Atau sama? Ya kalau khususnya di Kabupaten Morowali Utara itu ada
dua suku pribumi asli ya, suku Tauta'a dengan suku ya kan Lage atau suku Mori kan seperti itu. Nah kalau suku Mori ini dominasinya adalah Kristiani, ya kan, karena mereka orientasinya kedekatannya dengan Poso Lage tadi itu, ya kan. Nah kemudian kalau Tauta'a ini mereka lebih cenderung ya kan ke nomadenannya, tetapi kalau dari segi penerimaan terhadap Islam mereka lebih welcome ke kita seperti itu. Nah, cuma problemnya dakwah kita kadang-kadang belum sampai kepada mereka. Seperti itu. Tapi ketika kita sampai kepada mereka ya kayak kemarin lah Gunung Tua. Ketika kita sampai kepada mereka, saya sampai tanggal 17. Ya kan, kemudian beraktivitas karena kumpul ya kan, kepala suku diskusi bla 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 ya kan, pulang. Kemudian berangkat lagi tanggal 23. Berkegiatan yang kedua ya kan, tindak lanjut yang pertama ngantar dai ya kan, kemudian bagaimana program anak-anak di sana berjalan ya kan, seperti itu. Turun lagi ya kan tanggal 28 saya ke sana lagi. Ya kan, program membangun jalan ya kan, program ya kan, membuat buka jalan. Ya kan, kemudian membuat ya kan jalan-jalan lorong-lorong ya kan, untuk bagaimana nanti supaya rumah mereka itu tertata. Jadi kita membuat tata ruang ya kan, untuk calon persiapan desa masa depan. Tadi Ustaz sempat cerita juga ada korporasi apa itu tadi? Korporasi perkebunan sawit. Perkebunan sawit. Bantu juga ya. Bantu juga ya kan. Kalau bicara bantu, dia sudah membantu ini. Ya kan, alat berat sampai segitu. Kalau kita mau angkakan ya, ya kita tidak menganggap itu kecil. Bagi kami itu saya anggap besar. Kalau sekitar 150 juta sampai 200 juta sudah ada. Dan kapanpun kita dibutuhkan, insya Allah siap. Kapal siapa itu? Itu dari perusahaan tadi. Dari korporasi itu juga ada kapal? Enggak, juga ada kapal. Apa? Kapanpun. Kapanpun. Bukan kapal ya kan begitu loh. Jadi kapanpun ya kan seperti itu. Selama itu bantu adalah untuk kebaikan masyarakat. Karena juga mereka ingin, sehingga mereka menjadikan ayo kita buat program saja kalau gitu CD ya kan, community development tadi itu. Bagaimana kita menciptakan kampung-kampung baru, peradaban-peradaban baru mereka ya kan, nanti kita menjadi bagian sebagai leadershipnya di lapangan, ya kan, apa nanti yang menjadi program kita backup seperti itu. Nah itu satu gambaran-gambaran. Nah tentunya ketika juga kemarin kita pembukaan jalan, ya kita panggil juga kepala desanya, kita undang, walaupun tidak seakidah dengan kita. Tapi kita biasa, ya kita surati, ya kan seperti itu. Kami ingin membuat perkampungan baru, sampai perangkatnya semua datang juga, ya kan. Wah kalau begitu saat ini bagus ya kan. Kami support, kami dukung, kan begitu. Nah, jadi cara-cara seperti ini yang kita tampilkan. Nah, jadi saya tidak melihat satu perbedaan persoalan kita ini beda akidah, bukan itu. Tapi itu tadi kembali kepada kesepakatan. Visi besarnya adalah membangun peradaban masyarakat pedalaman. Yang tadi nomaden, mereka bisa berkampung dan bermasyarakat. Ibaratnya negara dengan konstitusinya bisa hadir serta dalam segi penghidupan yang layak tadi itu. Itu sebenarnya yang kita ingin capai. Ya, sebenarnya program-program kita ini sebenarnya menyambut pemerintah kan gitu. Ini berarti Ustaz Sigit sebenarnya udah pantas jadi apa ya, perwakilan dinas sosial ini berarti. Membangun peradaban ya. Masya Allah. Intinya cerita-cerita seperti ini kan tidak terekspos. Kan kita juga bukan mau mencari ranah yang seperti itu. Ini kan nuansa ruang ibadah. Kita berbicara tentang satu nilai kemanusiaan. Ya kalau kita mencari pamer ya kan, formalitas segala macam, bukan itu tujuan kita. Sehingga saya sering menyampaikan kepada teman-teman dai, ketika kalian ikut dalam visi yang mulia tadi ini, ingat bagaimana satu tetes keringat ini tidak sia-sia hanya perbuatan kita yang ria. Kalau enggak saya dulu yang datang ke pedalaman. Nah ini yang biasa kadang-kadang ada penyakit pada diri kita itu seperti itu. Kalau bukan saya. Nah ini yang saya sampaikan, hilangkan ini. Sesuatu yang kita capai ini karena berjamaah. Karena kalau kita tidak melakukan berjamaah, enggak bisa. Ya seperti hari ini saya datang sama Koko Dandi. Nih ada
agenda besar di sana. Saya menyampaikan kepada teman-teman ta'aruf, bisa enggak kita menjadi bagian investasi, amal jariah, seperti itu. Yang kemudian kita juga bisa mendapatkan yang sama. Syukur-syukur kita juga bisa hadir di tempat itu. Seperti itu. Nah, ini yang kita ingin lakukan. Nah, kalau tujuan-tujuan mulia ini kita tidak berbagi, kita kan juga kikir, kenapa ini kebaikan bagi-bagi, kan begitu loh. Ya kan? Ayo. Jadi sudah berapa dai dari Dewan Dakwah selain Ustaz Sigit yang ke daerah itu? Ya, memang ke daerah itu banyak sih teman-teman datang ke sana dari organisasi lain. Contohnya mereka belajar konsep. Oke. Ya, tentunya ketika bicara, ya mari, monggo, saya bilang begitu. Jadi kan mereka penasaran gimana sih caranya masuk di daerah seperti ini. Ya, kalau saya menjelaskan dalam bentuk narasi, tidak sampai itu outputnya. Maka Anda harus ikut gitu loh. Karena juga pernah seorang kepala daerah juga bertanya, Ustadz gimana sih cara Anda dakwah di sana? Ya kan, bagaimana kehidupan Ustadz? Ya kan, dalam segi ekonomi, keluarga segala macam. Saya tidak bisa menjawab kalau ditanya itu. Jadi kecuali Anda cuti jadi bupati, ikut saya 3 bulan sampai 6 bulan supaya tahu aktivitas kehidupan saya itu gaya. Di situ ada jawaban. Karena saya takut ada satu kalimat, ya kan, masih ada ya orang seperti itu di zaman ini. Nah, itu yang kita hindari kan gitu loh. Ya emang masih ada ya. Ya ternyata. Nah, ini buktinya saja gitu. Ya kan? Nah, tentunya ini yang saya mau coba mentransformasi kepada para organisasi dakwah manapun, ya kan, dalam konsep dakwah tadi itu. Ya kita ini kan kadang-kadang terjebak dengan zona-zona nyaman seperti itu. Sekarang kalau saya tanya, setiap pesantren berapa banyak lulusan santri? Pertanyaannya, siapa yang mau berangkat ke daerah pedalaman? Di sana ada satu kaum, ya kan, merindukan kita, tapi kita acuh tak acuh dengan mereka. Nah, ya kita ini saksi hidup. Beliau dulu berapa lama di sana? 1 tahun ya. 1 tahun. Nah, kalau ini belum, Hafiz? Pas ketika pengislaman sama Ustadz Insan. Ustadz Insan almarhum, Masya Allah. Berapa orang waktu itu? 300 orang? Diturunkan di ibu kota kecamatan. Oh, orangnya dibawa gitu? Pak, naik apa itu? Jalan kaki. Oh iyalah. Berapa jauh? Ya lumayan, ada yang dari Gunung Ngoyo, ada yang dari Gunung Lambentana. Waduh, dibawa ke kabupaten. Hampir 3 hari 3 malam saja. Iya, kan. Sekali jalan? Waduh. Nah, jadi hal-hal seperti ini. Nah, tentunya itu apa? Kenapa kita turun pada waktu ke daerah pesisir? Untuk menggambarkan, ini bukti bahwa di pedalaman itu masih banyak yang seperti ini. Ini baru 300 lebih yang datang. Soalnya tuh ada yang tidak bisa jalan. Seperti itu. Mereka masih ada di balik-balik itu. Nah, kalau kita tidak datang siapa? Seperti itu. Ustadz Kainama juga pernah ya? Ustadz Kainama sampai yang di gunung. Juga yang Ustadz Kainama di kabupaten atau di kabupaten di pedalamannya. Ustadz di daerah masuk? Lambentana. Lambentana itu. Dan itu tidak main-main jalannya. Ya kan, jangan ditanya, ya kan. Bahkan sudah lupa ngitung berapa jatuh bangunnya. Kan gitu. Iya. Dengan cuaca yang seperti itu. Tapi tadi itu semangat tadi itu. Bahwa dorongan tadi, rasa tanggung jawab memiliki. Ya, alhamdulillah ya kan, Lambentana sudah ada masjid. Ngoyo sudah ada masjid. Wemalingku sudah ada masjid. Jadi kita berusaha. Bahkan kita juga ini kan bangun-bangun masjid di pedalaman tidak masuk di akal. Kadang-kadang jadi tontonan. Gimana sih caranya Ustaz Sigit bawa material ini, baja ringan segala macam? Gimana caranya? Ya pakai itu alat namanya nanti dikasih itu. Pakai apa? Alat traktor itu yang besar itu, yang bolanya itu pakai muat-muat buah sawit itu. Oh, iya. Sampai ke sana. Iya, kadang-kadang besi ditarik. Masya Allah. Tapi itulah. Nah, tetapi saya merasakan gini, di balik perjuangan, ya kan, kita ibaratnya sebagai generasi awalun ya, generasi pertama, dan memang kita merasakan itu. Apalagi setiap masuk dari garapan baru itu kita merasakan. Nah, kemudian ya kan, hasilnya juga jelas seperti itu. Bahkan insya Allah ya kan,
ketika kita bina mereka juga, mereka mendapatkan, karena setar awalnya bagus ya kita, mereka mendapatkan pemahaman Islam yang bagus juga, seperti itu. Karena mereka mulai dari nol ya? Iya, seperti itu. Contoh ya kan, beliau ini sempat ikut mengajar. Mereka belum bersahadat, mereka sudah belajar Iqra. Bahkan sudah ada yang tahu mengaji. Oh gitu? Iya. Loh. Kalau di zaman-zaman saya dulu awal, ngeri lagi itu. Ya kan? Maunya Iqra itu harus selesai. Baru mau Iqra sadar. 1 sampai Iqra 6 ini. Heeh. Seperti itu. Waduh. Sampai nangis. Padahal ini kita belajar enggak pakai lampu pada umumnya. Getah damar, dibungkus dengan kulit kayu pohon, diikat, dijadikan obor, dibakar. Jadi kita bangun pagi ini kayak arang semua ini muka kita ini, bedaknya ini. Ya kan, gosong semua seperti itu. Oke. Nah, dulu kita juga mengajar nulis itu enggak pakai buku, bambu bulat yang kering, nulis A, B, C, seperti itu. Ketika mereka tahu menulis, Ya. dinding semuanya arang, enggak bisa bersandar kita. Oke. Seperti itu. Nah, jadi kita ini gambarnya gini kok. Coba apa yang ada di pikiran kita. Kita kumpulkan anak-anak mereka. Kita kasih permen. Ya kan? Kasih permen bagi-bagi 10, 10, 10, 10. Ada yang disimpan. Jadi suatu ketika penasaran. Ada yang dibawa pulang. Dia pergi di samping gubuk rumahnya itu. Permen yang sisa 3 itu ditanam. Coba. Untuk disimpan gitu? Bukan disimpan. Atau? Supaya tumbuh berbuah, nanti dipanen lagi. La ilaha illallah. Ya kan? Nah, kita ini berhadapan dengan masyarakat yang seperti itu. Bagaimana kita? Ya kan? Ya kan? Permen ditanam biar tumbuh gitu. Iya kan? Sangkain bibit kan. Nah, kan begitu. Kenapa? Dirasakan manis. Iya, iya, iya. Ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian kita bawa sabun. Iya. Tujuannya adalah untuk edukasi kesehatan, Iya. mandi, kan begitu. Ya namanya perjalanan jauh, jalan kaki. Tentu kita kan butuh rehat istirahat. Iya. Nah, memang ada teman-teman yang ikut ini, dia sudah buka ini dos-dos. Iya, iya. Nah, begitu dibuka dos-dosnya tadi ini, ya kan? Ya mereka kan kalau kita datang ngumpul karena sudah Iya. rasa nyaman, tidak rasa takut lagi. Iya. Cium-cium lah nih sabun Harmoni yang bau Dimakan. jeruk, bau, ya dimakan. Ya kan? Kemudian sudah penuh dengan busa ini bilang. Saya tanya, megaya enak, dia bilang megaya, gitu. Enak dia bilang begitu. Wah, ini celaka ini. Ayo sudah kita pergi ke sungai, praktek mandi semua. Nah, begitu. Dimakan, ditelan gitu? Ya dimakan dia, karena kan merasakan sesuatu yang tidak pernah. Iya, iya. Sedangkan yang pahit aja dimakan, apalagi cuma sabun yang rasanya tidak pahit, kan gitu. Ada yang nanam sabun gitu? Nah, itu yang saya tidak lihat, ya kan, seperti itu. Itu gambarannya. Aduh. Jadi bagi mereka ini ya, subhanallah, sesuatu, mereka tidak pernah melihat sesuatu. Jadi bagi mereka, bukan cuma kita yang asing, barang-barang yang kita bawa itu menjadi asing semua. Iya, pasti Seperti ya. itu. Pasti ya. Sedangkan, Kopi gimana kopi? Kopi. kalau kopi mereka ada kopi. Oh, ada. Kopi hutan. Contoh ya kan, saya bawa ikan sarden. Gambarnya ikan, ya Iya, kan. iya, iya. Kocok-kocok. Saya coba melirik-lirik aja. Apa? Juga. Tengok, puter balik, ya kan, seperti itu. Sudah. Mungkin karena capek, suatu ketika mereka mungkin keluar bermain, saya masak. Baunya bagus kan. Sedap tuh baunya. Panggil mereka makan. Iya. Mikir dari mana ini barang datang ini kan begitu, ya kan? Ya, maka kita dari sini dia bisanya ini ikan dari sini gitu. Kira-kira gimana itu ya kan? Nah, Iya, ini kita iya, iya. menghadapi orang-orang yang seperti ini. Iya, iya, iya. Iya. Nah, Kocak juga ya. Ikan masuk besi gitu. Ikan Jadi- bisa masuk kaleng gitu. Jadi inilah ya kan. Kadang-kadang ya kan di balik suka, balik duka ada suka-suka yang seperti Iya, tadi iya, itu. iya. Ya kan? Jadi itu hiburan bagi Iya, kami, iya. ya kan. Nggak ada yang nanya, Ustadz kapan mancingnya kok ada ikan? Jadi ini gambaran kok. Ya kan? Iya. Tentu Masya Allah. nggak usah lah. Kemarin aja itu ada alat berat kita bawa ke sana itu kan. Itu jadi layar tancap, jadi Waduh, tontonan. itu jadi tontonan semua dong ya. Kan? Sangkain apa tuh besi bisa jalan ya? Ya. Nggak usah lah, zaman motor bisa naik ke pedalaman itu. Sampai dicium bannya. Ya kan? Bahkan di rasa syukur motong ayam mereka. Ya kan? Gitu loh kan. Sampai dilingkari itu kendaraan motor. Waduh. Ada kuda besi gitu. Kuda besi. Sampai mereka itu tidak tidur sampai pagi.
Ngeliatin motor. Bayangin ini motor gitu loh. Ya kan? Jadi ini Gimana kalau ngeliat pesawat terbang tuh, Pak? Wah, kalau itu kan nggak usah bayangkan. Helikopter gitu turun gitu. Ya. Nah, kalau helikopter itu kalau menurut sejarah mereka lari dulu itu. Oh, lari pasti ya. Takut ya. Ya kan? Sedangkan seng saja itu, satu ketika itu kan ada di puncak gunung. Ada orang buat rumah, sengnya kan baru kan kena matahari pantulannya itu. Iya, takut. Mereka lari itu. Dia bilang, ada itu yang menyala itu di siang hari itu katanya begitu. Kami lari, kami takut ya kan seperti itu. Ya, itu ya, gambarannya. Itu gimana kalau ngeliat center itu ntar? Wah, tapi semua ini kan proses. Ya. Tapi alhamdulillah hari ini ibaratnya pedalaman juga sudah tidak seperti itu juga. Oke. Karena transportasi modernisasi juga ini Sudah mulai masuk seperti itu. Nah, tetapi walaupun masih ada, ibaratnya gini, saya memahami gini. Seperti di kampung Malap yang pertama segala macam misalnya. Mereka sekarang sudah karena agrobisnisnya ada yang tumbuhnya bagus dari pemberdayaan budidaya tanaman nilam. Mereka juga mulai memperbaiki rumah, telah mengenal juga elektronik, ya, ada yang sudah bisa beli HP seperti itu, ada yang bisa beli kendaraan motor, ya kan. Nah, jadi mereka hari ini ya sifatnya ajang coba-coba semua. Ibaratnya kalau naik sepeda, belajar naik sepeda sudah tahu, tidak tahu siang atau malam, pokoknya belajar naik sepeda terus. Nah, tapi kemudian ada suatu ketika titik jenuh mereka. Nah, ketika titik jenuh itulah kemudian kita melakukan proses, ya kan, pembinaan berikutnya. Jadi ibaratnya apa ya kan? Ya kalau sudah hari ini lagi gandrung ya, biarkan aja dulu. Tapi kita tetap memantau. Gitu. Itulah konsep-konsep kita lakukan. Karena mereka juga ini ditegasin juga enggak bisa, ya kan? Terlalu lembut juga, ya kan, kadang-kadang enggak bisa. Nah, jadi kita melihat psikologisnya, kondisional mereka. Itu sinyal handphone ada itu di situ, Ustaz? Ya, intinya dulu pernah di zaman Reza segala macam. Kalau zaman saya awal-awal masuk kan enggak ada teknologi. Sekarang udah ada? Sekarang sudah ada. Kadang-kadang kita nyari puncak-puncak gunung gitu loh. Nah, tapi saya itu ada kerinduan saya gini. Di daerah-daerah tempat-tempat dakwah pedalaman itu, ini ya, bagi yang mendengar, nah, kita itu butuh seperti Starlink. Ya kan, ini adalah salah satu alat untuk ketika ada apa-apa itu cepat komunikasinya. Karena kadang macam saya, kalau dulu saya masih satu garapan bisa sampai sebulan, 2 bulan tinggal di Ngoyo. Tapi ini kan garapan makin luas. Harus pindah ke sini, harus pindah sini, seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau umpamanya ada Starlink, ya kan, maka ini kan mudah komunikasi, terutama dalam dunia pendidikan. Nah, kita kan punya sekolah-sekolah. Nah, kemudian sekolah yang di mana daerah binaan belum ada sekolah, itu pendidikannya terintegrasi, ya kan, dengan sekolah yang ada di Kampung Malap pertama, Ngoyo gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini kan berkaitan dengan datanisasi, apalagi bagaimana kita membuat kartu keluarga mereka, kan seperti itu. Nah, ini kan butuh data-data. Ketika kita tidak punya alat ini, kadang-kadang kita pergi ke Buta Kabupaten, ke Dukcapil, mau ngurus ini kan kadang-kadang susah kok. Ya kan, hanya kita habis waktu kita di jalan. Dan real cost-nya tidak kecil. Seperti itu. Ya contoh hari ini saya, setiap bulan itu anggaran tidak lari 100 jutaan. Sebulan? Sebulan. Minimal tuh? Iya, untuk 5 tempat kegiatan dakwah. Karena apa? Kita melakukan perbaikan gizi mereka. Kita sudah memberikan real cost jatah-jatah. Di Ngoyo kurang lebih 150 sampai 200 kilo beras. Seperti itu. Berapa telur. Ya kan, seperti itu. Program nasional yang hari ini digagas oleh Pak Prabowo, MBG, belum sampai ke pedalaman. Seperti itu. Tapi kita sejak 2004 sudah melakukan ini. Duluan ya? Iya, seperti itu. Ya kan. Dan itu bukan program pemerintah lagi ya? Iya, program dari atas. Program dari atas. Masya Allah. Jadi itu, ya kan, kita melakukan itu. Bagaimana kita, ya kan, biaya konsumsi untuk di pedalaman itu kita bermain di angka 5 sampai 6 juta. Belum lagi real cost mobilisasi. Karena apa? Membawa barang juga ini belum. Kalau umpamanya cuacanya normal, ya kan, masih mendingan. Kalau sudah hujan di sinilah kita.
diuji lagi. Kalau kita sudah masuk musim hujan, iya diuji lagi kita keimanannya. Seperti itu. Iya. Ya kan? Kalau rencana dalam waktu dekat ini Ustaz Sigit gimana? Jadi saya ini kan ada agenda yang jangka terdekat sebelum menuju event akbar persahabatan massal. Kan programnya di sana itu insya Allah estimasi ya perkiraan bisa bermain di angka 150 lebih yang akan masuk Islam. Nah kemudian ada sunatan massal otomatis. Kemudian termasuk plus include-nya adalah pengobatan, kesehatan tadi itu. Kemudian tentunya semarak makan rakyat. Kemudian kalau bisa juga berbagi sembako kepada mereka. Yang ini jarang pernah terjadi. Nah tentunya inilah termasuk peletakan batu pertama pembangunan masjid. Termasuk ya kan pembangunan sekolah. Seperti itu. Sebelum memasuk kepada event akbar tadi ini ada fase yang kita harus lakukan sebelum menjelang hari itu. Contoh tadi itu kita butuh Starling, kemudian kita butuh ya kan papan untuk tempat balai pertemuan, tempat ikrar persahabatan seperti yang kita lakukan di Gunung Lambentana sana. Kapan nih event akbar ini? Nah, saya ini berbicara kalau event itu lebih cepat lebih bagus sebenarnya. Karena tentunya kita berbicara real cost di sini. Kita juga kan butuh ya kan membelikan jilbab mereka, mukena, ya kan baju sholat koko, sarung seperti itu. Nah, tentunya kita bisa menghitung. Kalau umpamanya per orang hitungannya 500 umpamanya kan, ya dikalikan 150. Ya kalau hitungannya 150 kakak sembako berarti satu orang ini dapat paket berapa? Itu yang kita hitung. Seperti itu. Itu mau diadakan di kabupaten atau di tempat mereka? Di pedalaman. Oh, langsung ke pedalaman. Iya. Lebih baik satu kaligus di pedalaman. Seperti itu. Karena apa? Belajar dari yang sudah kita lakukan persahabatan 300 tadi itu. Kan kasihan. Mereka jauh jalan kaki, belum yang gendong anak. Seperti itu. Nah, tentunya ya kan kalau untuk pelaksanaan event persahabatan itu menyangkut kesehatan segala macam, ya mungkin bermain di angka sampai 500 jutaan lebih, ya kan seperti itu. Di luar kita nanti mau bangun masjid segala macam. Kalau masjid kan kita sama membuat hitungan itu bermain di angka 650-an seperti untuk itu. Bangun masjidnya aja, 650 jutaan ya. Nah, belajar dari masjid yang kami bangun di pedalaman Wemalingko. Tetapi itu kan dengan kualitas yang baik, seperti itu konstruksinya. Kemudian kaitannya dengan program berkesinambungannya, seperti itu, seperti sekolah, ya kan, seperti kita bikin sekolah, apakah ini sifatnya tidak permanen juga boleh kan seperti itu. Nah, karena apa? Masjid ini, kenapa kita menjadi prioritas masjid? Karena masjid multifungsi. Setelah bagaimana kita membangun masjid di pedalaman itu, karena dia sebelum ada sekolah secara permanen, masjid bisa menjadi tempat. Kemudian bisa jadi tempat berkumpul bersama masyarakat dalam berbagai macam edukasi, bermajelis taklim seperti itu. Nah, seandainya hari ini atau besok kita ada angka bermain di 500, maka minggu depan atau akhir bulan ini kita juga bisa melakukan. Yang penting saya sampaikan sama teman-teman, persahabatan ini tidak boleh ditunda. Lebih cepat lebih bagus. Tapi kalau nanti yang lainnya itu kan sifatnya peletakan batu pertama masjid, ya kan seperti itu. Oh, peletakan batu pertama sekolah, seperti itu. Itu kan nanti bisa nyusul. Tapi persahabatan yang satu kan gini, mereka sudah ada niat, gara-gara kita ya kan belum siap, ya kan kemudian mereka ada yang meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Waduh, itu seperti itu. Iya. Nah, ini yang menjadi kerangka berpikir saya. Nah, ini salah satu ya kan, mungkin melalui podcast ini kolega-kolega Kodandi seperti itu, ya bisa menjadi bagian dalam rangka menyukseskan program ini. Bahkan ya kan ketika mereka juga ingin sampai ke tempat sana, ayo. Boleh. Kemudian menjadi bagian
mau mensadarkan, ayo monggo gitu loh, Ya, ya kan. ya. Maksudnya, ayo kebaikan ini harus diambil bersama-sama gitu loh. Nah, saya ini mentaruhkan dalam rangka untuk berbagi. Saya tidak mau dibilang egois, Ustaz itu cuma mengislamkan sendiri di sana, ya kan seperti itu. Apalagi saya udah pernah janji, ayo nanti kita ke sana. Ya siapa tahu nanti kita ketemu dengan teman-teman yang lain tadi itu, ya kan seperti itu. Maksudnya misionaris. Kalau dia kan langsung tutup poin, seperti itu dah. Kalau saya ini kan, Nggak usah pakai ada ngaling-ngaling. jadi itu gambarannya. Iya. Alhamdulillah. Ya, salam juga sama Dokter Richard. Siapa tahu dia juga bisa ikut ke sana kan begitu. Dia kan seorang dokter, ya kan seperti itu. Menjadi bagian program-program seperti ini. Kalau bisa ada proposalnya, Ustaz. Baik, ya kan. Insya Allah nanti saya buatkan. Nanti kita sama-sama kita cari dana supaya event ini bisa segera dilaksanakan. Baik, insya Allah. Itu akan sangat membantu. Gitu. Baik. Jadi itulah mungkin gambaran dari saya, ya kan. Tentunya apa ya? PR ini sangat besar. Iya. Kita tidak boleh puas sudah 1.000 orang masuk Islam. Tapi ada hal yang mendasar, kita tidak akan pernah puas ketika mereka ini ya kan belum beragama Islam. Mereka meninggal dalam keadaan nomaden. Ya kan? Padahal mereka ini sebenarnya ketika kita datang, mereka juga punya potensi mendapatkan hidayah itu. Dan minta maaf, di atasnya Gunung Tua ini, saya sudah observasi ada namanya Pejambu. Kalau Gunung Tua, dusun yang kita canangkan ini, dia di depan Gunung Tua, Pejambu ini di belakangnya Gunung Tua, 30-40 kilo lagi. Di sana juga itu minta dibina. Oke. Ya kan? Kemudian di atasnya Pejambu ada namanya Watu Buya, sudah sampai di sana, itu garapan misioneri. Oh. Tapi kemarin kita sudah sampai di sana. Bahkan ada cerita uniknya. Mana HP saya yang tadi? Kita lihat. Ini kisah. Apa ini? Ini bahasa. Ya kan, orang misioneri ya, bagian binaannya misioneri. Ya. Binaannya misionaris. Ya, dan ini kemudian dia membina di situ sebagai orang misioneri. Nah, dan saya disambut dengan musik seperti ini. Tuh, ditunjukkan. Dan ini bahasa tingkat tinggi, halus. Nonton dong. Ya. Apa? Apanya? Oh. Apanya diturunin? Ini. Bahasa apa nih tuh? Bahasa sana, bahasa halusnya itu. Saya nggak ngerti bahasanya. Tapi ada teman yang paham itu. Itu alat musik cuma satu, senarnya. Ini bahasa mereka begitu. Ini Kristen ini. Ya. Kristen. Ngomong apa ini? Ya, Nggak tahu. Penyambutan kayaknya gitu. Terjemahkan, Zat. Penyambutan kedatangan kayaknya. Jadi saya Oh, ini Ustaz Zikir ke tempat dia gitu? iya. Dan Ini Ustaz yang merekam sendiri? iya. Oh, terus? Nah, kemudian habis itu ada bahasa Kayori. Ya. Dan bahasa Kayori itu sengaja saya tidak rekam. Karena ketika saya datang ke tempat ini bersama ya kan JM-nya PT CAS. Oh, oke. Sedangkan sopirnya itu bukan orang kita. Dan dia menggunakan bahasa Kayori yang maknanya kalau mereka bisa dimandikan, kenapa saya tidak bisa dimandikan? Oke. Maka Kayori itu tidak kami jawab. Maka nanti kami akan datang lagi akan menjawab Kayori itu. Kayori itu bahasa pantun tingkat tinggi. Ya kan? Jadi orang-orang kayak kami ini ketika datang kepada mereka, mereka tidak menggunakan bahasa seperti begini. Bahasa yang seperti itu. Pakai bahasa isyarat itu. Ya, yang tidak semua orang mampu menerjemahkan. Iya. Oh. Nah, maka kemarin juga saya ketawa-ketawa, Pak Umar juga sudah ketawa. Jadi Ustaz,
jangan dijawab. Nanti kita datang menjawab khusus karena kita menjaga yang satu tadi ini. Kita sudah disopirin ya. Nah, gitu ya. Jadi, saya mencoba gini loh, membangun etika dakwah di daerah-daerah pedalaman. Mungkin setiap kita ini punya gaya, tapi mungkin gaya saya seperti ini. Ya. Kodondi ya gayanya seperti ini, kan seperti itu. Tetapi ada satu tujuan yang sama, dan saya juga tidak pernah menjustis seperti itu. Tapi dari diskusi tadi itu kita akan dapatkan. Ya minimal bahasa saya gini, kalau kita bisa membuat orang keningnya berkerut, berarti dia bisa mikir. Kan, gitu. Daripada dia lihat kita jadi merah. Gitu. Gitu. Kalau saya ingin bermain pada ranah yang seperti itu. Kalau saya bukan... Kalau saya pengennya bikin orang terdiam terus kedengeran suara jangkrik gitu, Pak. Jadi mungkin itu gambarannya kok. Alhamdulillah. Waduh, senang sekali ya. Kita sudah mendapatkan banyak cerita dari Ustadz Sigit yang sudah kurang lebih 20 tahun di pedalaman. Ini berapa bulan sekali ke kota nih Ustadz? Sebenarnya kalau nggak dipanggil, kalau nggak datang ya kan. Jadi saya tanya, saya ini dipanggil ke Jakarta ini tujuannya apa? Kalau cuma tujuannya nggak ada gunanya, lebih baik saya di pedalaman kan gitu. Ya. Jadi ternyata kita juga melakukan ya sama juga kegiatan misionaris juga ya. Ini yang kita sebut dengan dakwah. Dakwahnya khusus pedalaman. Jadi sebenarnya Ustadz Sigit dan teman-teman dari Dewan Dakwah ini juga boleh dikatakan membawa cahaya terang untuk orang-orang pedalaman ya. Mereka yang belum pernah mendengar Islam, melihat Islam, akhirnya mereka bisa menjadi Muslim, menjalankan Islam di daerah pedalaman mereka. Itu sudah merupakan sebuah pahala yang luar biasa ya. Amin. Kita yang di kota di sini nih misalnya nih. Gimana yang di kota yuk? Di kota udah banyak fasilitas, ya, mau ngapa-ngapain gampang, transportasi gampang, hujan juga nggak masalah gitu. Ustadz Sigit bisa dibayangin ya kalau jalan hujan, nah udah tantangannya udah 2-3 kali lipat itu berarti kan. Ya kita nikmati. Motor nggak bisa lewat, mobil nggak bisa lewat. Gitu. Masya Allah, jadi teman-teman kita yang di Dewan Dakwah ini memang harus juga mendapat perhatian dari kita ya. Jangan hanya kita memikirkan orang-orang yang belum menerima Islam di kota, tapi yang di pedalaman ini yang juga perlu perhatian khusus nih berarti ya. Khusus ya. Insya Allah nanti kan Ustadz Sigit akan ada sebuah event yaitu pensadatan massal di desa apa tadi Ustadz? Kampung Baru Gunung Tua namanya. Kampung Baru Gunung Tua. Kita kasih nama Gunung Tua. Gunung Tua. Di Morowali Utara. Di Morowali Utara, pedalaman Morowali Utara. Pedalaman Morowali Utara ya. Sukunya suku apa tadi? Suku Tauta'a. Tauta'a ya. Kita doakan mudah-mudahan acaranya Ustadz Sigit ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Insya Allah semuanya dimudahkan ya. Dan juga para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah daripada Ustadz Sigit dan Dewan Dakwah nanti bisa membantu kirim ke nomor rekening yang di bawah ini. Boleh. Nanti saya minta nomor rekeningnya. Siap, saya tampilkan ya di sini ya nomor rekeningnya. Dan juga nanti insya Allah mohon doanya juga ya. Siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi. Amin. Nanti siapa tahu saya bisa diajak sama Ustadz Sigit ke sono ya. Wajib. Wajib. Ya, pokoknya insya Allah semuanya kita lillahi ta'ala. Amin. Ya, pokoknya kita hanya bisa menyampaikan Islam rahmatan lil alamin. Gitu ya Ustadz Sigit ya. Ada yang mau sampaikan lagi mungkin dari teman-teman silakan. Kita kan ngedatangin Ustadz Sigit nih, memang dalam rangka untuk berbagi kisah. Ya. Terutama di masjid-masjid Majelis Taklim yang mungkin ingin melihat gambaran secara real bagaimana kondisi di pedalaman. Insya Allah kita terbuka bagi masjid atau majelis taklim yang ingin menghadirkan Ustadz Sigit. Insya Allah kami siap untuk datang ke majelis dan masjid dan majelis taklim yang dibina oleh para bapak dan ibu-ibu. Siap. Berarti harus siapin videonya juga dong. Siap. Tunjukkan dong di masjid dong. Siap. Proyektor gitu dong. Siap. Insya Allah ya. Jadi buat teman-teman juga yang pengen langsung lihat videonya. Ya, bagaimana perjuangan Ustadz Sigit dan teman-teman di daerah pedalaman. Insya Allah. Nanti mungkin bisa lewat Ustadz Kurniawan, nomor HP-nya boleh ditampilin nanti ya. Boleh ya, nanti saya tulis juga di deskripsi.